Hai, welcome back to Science Class with Bunda Sophie. Tanaman apel warna merah dan besar dengan genotip M besar, B besar, B besar disilangkan dengan tanaman apel hijau dan kecil dengan genotip M kecil, B kecil, B kecil. Maka tentukanlah genotip dan fenotip induknya. Oke, kita tinggal tentukan saja. Genotip itu yang ini ya. Nah, ini genotip. Kita tulis dulu genotipnya, berarti genotipnya M besar, B besar, B besar, dan M kecil, B kecil, B kecil. Nah, kemudian fenotipnya itu sifat yang munculnya. Nih, ada warna merah dan besar. Oke, merah dan besar. Kemudian ada apa lagi? Ada hijau dan kecil. Jadi itu fenotipnya. Fenotip itu adalah sifat yang munculnya, sedangkan genotip itu kode gennya gitu, lambang gennya. Tentukanlah gamet masing-masing induk. Nah, ingat, karena ini ada dua sifat yang akan diturunkan kepada keturunannya, maka gametnya pun harus ada dua huruf. Ya, karena ini hurufnya sejenis, huruf besar semua, jadi kita tinggal masukkan saja. M besar, B besar, dan M kecil, B kecil gitu. Jadi M besar, B besar itu dari induk yang ini. Kemudian M kecil, B kecil itu dari induk yang ini, seperti itu. Nah, tentukanlah genotip dan fenotip keturunan pertama. Kita tinggal silangkan saja M besar, B besar, dan M kecil, B kecil. Maka tinggal kita satukan M besar, M kecil, B besar, B kecil. Nah, karena ini biasanya sifatnya dominan, ya berarti selama ada M besar, sifat M besarlah yang muncul. Dan selama ada B besar, sifat B besarlah yang muncul. M besar ini warnanya merah, B besar ini ukurannya besar. Nah, jadi fenotipnya merah dan besar. Tentukanlah gamet keturunan pertama. Nah, oke, gamet F1. Kalian perhatikan dulu, di sini ada M besar, M kecil, ada B besar, B kecil. Nah, ada 4 huruf ya. Ada 4 huruf. 2 huruf berbeda, kemudian jenisnya pun berbeda, ada huruf besar dan huruf kecil. Nah, maka kita harus selalu mengalihkan atau menyatukan 2 huruf yang berbeda ya, M dengan B gitu. M besar, B besar, M dengan B lagi, tapi dengan perpaduan yang berbeda, M besar, B kecil. Kemudian yang ini M kecil, B besar, kemudian yang ini M kecil, B kecil. Nah, sehingga gamet F1-nya itu ada M besar, B besar, kemudian ada M besar, B kecil, kemudian ada M kecil, B besar, dan ada M kecil, B kecil. Nah, jadi gametnya yang ini ya, M besar, B besar, M besar, B kecil, M kecil, B besar, M kecil, B kecil. Tentukanlah rasio genotip keturunan kedua hasil persilangan F1 dengan sesamanya. Nah, jika kita sudah menemukan gametnya, maka kita bisa langsung masukkan gamet tersebut ke dalam Punnett square. Kemudian untuk mengetahui genotipnya, kita bisa berikan simbol ya. Berikan simbol di dalam kotak Punnett square-nya. M besar, B besar, B besar, maka dia warnanya merah dan juga besar. Oke, saya akan buatkan simbol. Kemudian selanjutnya ada M besar, B besar, B kecil. Ini juga merah dan besar. Kenapa merah? Karena ada M besar. Dan kenapa besar? Karena ada B besar. Gitu. Yang ini juga sama, merah dan besar. Oke, kemudian selanjutnya juga sama, merah dan besar. Nah, kemudian ini juga sama, merah dan besar. Kemudian, nah yang ini merah tapi dia kecil. Gitu ya. Jadi kita cuma kasih garis, cuma kasih titik aja. Nah, kemudian ada merah dan besar lagi. Kemudian ada merah dan kecil. Jadi ya, jadi seperti ada cuk. Kemudian ini merah dan besar lagi. Kemudian yang ini merah dan besar lagi. Nah, jika tidak merah berarti dia berwarna hijau. Kita cari dulu yang merah. Masih adakah yang merah? Masih ada ya. Ini merah. Nah, ini merah besar juga. Nah, sisanya berarti warnanya kita ganti dengan hijau karena dia warnanya hijau. Kalau tidak ada gen dominan, kalau tidak ada M besar di genotipnya, maka dia warnanya hijau.
hijau dan besar. Oke, kita buat hijau dan besar. Kemudian yang ini juga hijau dan besar. Kemudian yang ini ada lagi hijau dan besar. Nah, sisanya itu hijau kecil. Oke, sekarang kita bisa tulis ya fenotipnya. Oke, fenotipnya kita gunakan simbol ya. Kalau misalnya dia bulat, besar, kemudian merah, berarti dia merah dan besar. Kemudian kalau seperti ini berarti dia merah dan kecil. Nah, kemudian jika seperti ini dia hijau dan besar. Kemudian kalau seperti ini berarti hijau dan kecil. Nah, jumlahnya kita tinggal hitung saja. Ada berapa merah dan besar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 ya. Kemudian untuk merah dan kecil itu ada 3. Kalian bisa hitung sendiri. Kemudian hijau besar itu ada 3 dan hijau kecil itu ada 1. Nah, maka rasionya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, 9 banding 3 banding 3 banding 1 itu merah besar, merah kecil, hijau besar, dan hijau kecil. Seperti itu. Jadi ini 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, sekarang jika dihasilkan 1600 keturunan pada F2, berapakah jumlah keturunan apel merah dan besar? Kita lihat jumlah apel merah dan besar pada Punnett square itu adalah 9. Maka kita tinggal masukkan saja 9 per 16 dikalikan dengan 1600. 9 dari mana? 9 itu adalah jumlah yang ditanyakan ya. Jumlah yang ditanyakan itu kan apel merah dan besar. Nah, ini merah dan besar yang ini. Jadi jumlahnya ada 9. Kemudian 16 dari mana? 16 adalah dari total keturunan yang dihasilkan dari Punnett square ini. Jadi 9 per 16 dikalikan dengan jumlah keturunan pada F2 1600. Tinggal coret-coret, hasilnya 1. Jadi 9 dikali 100 900. Makanya ini hasilnya 900 tanaman. Seperti itu. Nah, kemudian pola pewarisan sifat apakah yang digunakan dalam kasus ini? Kalian perhatikan ada berapa sifat yang disilangkan. Di sini ada 2 jenis sifat ya. Ada warna dan juga ukuran. Warna merah dan besar. Nah, berarti kalau ada 2 sifat, maka dia dinamakan dengan dihibrida. So, that's it. Hope you enjoy the video. See you.